Hai guys, welcome back. Kali ini gue masih akan bahas putar game lagi. Oke, gue yakin sebagian besar dari kalian suka main game atau bahkan hobi. Karena pada dasarnya, game diciptakan agar orang merasa terhibur juga mendapat pengalaman baru. Dan gue yakin pasti itu yang kalian cari waktu main game kan. Alih-alih menghibur para pemainnya, game-game berikut ini malah memakan korban jiwa. Dan kali ini gue akan membahas 3 game yang sudah memakan korban. Mau tahu game apa aja? Oke, gak usah banyak tiki-taka, kita langsung ke nomor 3 guys. Gue yakin sebagian besar dari kalian tahu game Pokemon Go ini guys. Jadi, game Pokemon Go adalah game yang mengharuskan kalian mengelilingi jalanan atau mengitari jalanan untuk mencari para Pokemon. Dan itu dilakukan agar koleksi Pokemon kalian lengkap. Namun, game Pokemon Go ini juga beberapa kali makan korban. Salah satunya di Meksiko, Amerika Serikat. Jadi ada seorang wanita bernama Kayla Campos yang sedang asik bermain Pokemon Go dengan pacarnya. Dan saat itu waktu malam hari guys. Dan saat sedang asik mencari Pokemon dari dalam mobil, si Kayla dan pacarnya ini terkejut karena melihat aksi perampokan guys. Jadi waktu itu aksi perampokannya di taman guys. Jadi waktu lihat perampoknya ini, Kayla dan pacarnya terkejut. Otomatis si perampok juga sadar dengan keberadaan mobil si Kayla dan pacarnya ini. Sontak, mereka berdua pun ini juga kaget dong karena si perampok ini menodongkan pistol ke arah mobilnya. Dan akhirnya pacar Kayla ini memutuskan untuk memutar arah mobilnya dengan cepat dan tancap gas. Namun, si perampok ini tidak tinggal diam melihat Kayla dan pacarnya ini kabur. Si perampok sempat menembak beberapa kali bagian belakang mobil Kayla. Dan sayangnya, satu dari beberapa peluru itu menembus bagian belakang kepala Kayla. Oke, itu tragis banget sih guys. Karena ya niatnya main game, tapi malah ketemu perampok. Dan lanjut nih. Sadar si Kayla tertembak, pacarnya pun membawa si Kayla ini ke rumah sakit terdekat guys. Setelah beberapa jam, akhirnya dokter ini menyatakan Kayla meninggal dunia. Karena peluru menembus bagian belakang Kayla. Dan otomatis otaknya pun lubang oleh peluru. Dan kejadian ini pun terjadi pada tahun 2019. Sangat tragis guys, karena yang niatnya have fun bareng pacar, orang terkasih, orang tersayang, malah mati ketembak oleh perampok. Jadi ini pelajaran buat kalian, kalau main game harus tahu tempat dan waktu guys. Kalau sudah malam ya jangan main game keluar rumah, karena kurang aman. Dan kejadian Kayla ini jangan sampai keulang untuk yang kedua kalinya guys. Oke, lanjut ke nomor 2. Dan di nomor 2 ada game Halo 3. Mungkin sebagian besar dari kalian asing dengan game Halo 3 ini guys. Jadi game Halo 3 adalah game petualangan FPS melawan sebuah alien atau monster. Dan game Halo 3 juga memiliki kisah yang gak kalah tragis loh. Jadi ada seorang anak bernama Daniel Patrick berumur 15 tahun dan sangat hobi bermain game Halo 3 ini. Jadi hobi Patrick bermain game Halo 3 ini berawal dari teman Patrick yang baru saja membeli game tersebut. Teman Patrick ini memberitahu gameplay game Halo 3 ini kepada Patrick. Dan Patrick pun merasa sangat tertarik dan ingin memainkannya. Akhirnya si Patrick ini meminta salinan dari temannya. Dan akhirnya si Patrick pun pulang dan memainkan game di rumah. Namun, kedua orang tua Patrick ini merasa keberatan saat Patrick bermain game Halo 3 ini. Karena merasa gameplay dari game Halo 3 ini terlalu mengandung kekerasan dan juga ekstrim. Jadi, tidak cocok untuk putra mereka. Daniel Patrick atau ayah Patrick ini akhirnya memutuskan untuk menyita salinan game milik anaknya. Dan berkata kepada Patrick jika Patrick membeli atau memainkan game kekerasan lagi, ia akan menyita game tersebut. Karena Patrick masih ingin memainkan game Halo 3 miliknya tersebut, akhirnya Patrick mencari tempat di mana ayahnya menyita atau menyembunyikan salinan game tersebut. Dan akhirnya dia menemukan lemari kayu yang di dalamnya ada game miliknya serta pistol milik ayahnya. Karena Patrick merasa marah kepada orang tuanya yang sudah menyita game miliknya, akhirnya Patrick ini juga mengambil pistol milik ayahnya. Dan benar saja, saat berkumpul di ruang keluarga, si Patrick ini dengan tega dan kejinya menghabisi nyawa kedua orang tuanya dengan cara ditembak. Sang ayah berhasil lolos dari keganasan si Patrick ini meskipun mengalami luka berat. Namun sang ibu ini
tidak lolos dan meninggal di tempat kejadian. Dan kejadian ini terjadi pada 2007. Oke guys, itu wah parah banget sih. Karena si Patrick ini sudah obsesi banget dengan game Halo 3 ini hingga tidak memiliki akal sehat guys. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil yaitu, jika kalian suka pada sesuatu jangan terlalu berlebihan guys, karena akan berdampak buruk dan menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Oke, lanjut ke nomor 1 guys. Oke, di nomor 1 ada game Farmville. Mungkin game ini asing di telinga kalian guys. Jadi game Farmville ini dikeluarkan atau dikembangkan oleh Zynga. Dan game ini dulu adanya hanya di Facebook. Oke, itu tahun-tahun 2010-2014an lah. Dan game Farmville ini punya kisah yang gak kalah tragis guys. Jadi mari kita simak guys. Jadi ada seorang ibu muda bernama Alexandra Vetobias yang umurnya 22 tahun. Dia ini suka dan hobi banget main Farmville guys. Ya hampir setiap hari dan setiap waktu dia ini menghabiskan waktu-waktunya bermain Farmville selama berjam-jam. Dan Alexandra ini juga punya satu bayi yang bernama Dylan Lee Edmondson. Jadi pada saat itu Alexandra ini sedang asik bermain game Farmville dan menghabiskan waktu berjam-jam di layar komputernya hingga melupakan kewajibannya menjadi seorang ibu dan mengurus seorang bayi. Dan saat sedang asik bermain game Farmville ini, tiba-tiba si Dylan atau anak dari Alexandra ini menangis guys. Alih-alih memberi susu atau memberi makanan kepada Dylan atau bayinya, si Alexandra ini justru menguncang-guncang tubuh dari bayinya ini agar diam. Bayi Alexandra pun ini akhirnya diam setelah diguncang-guncang tubuhnya guys. Namun beberapa menit kemudian si Dylan ini nangis lagi guys. Dan si Alexandra yang kehilangan kesabaran akhirnya keluar kamar untuk merokok dan menenangkan dirinya. Lalu setelah 15 menit si Alexandra ini akhirnya kembali ke kamar lagi guys untuk menguncang-guncang lagi tubuh Dylan atau bayinya ini agar diam. Dan karena tak kunjung diam, akhirnya Alexandra ini kehilangan kesabaran dan membenturkan kepala bayinya ke monitor komputernya hingga bayinya tak sadarkan diri dan meninggal dunia di tempat. Dan karena perbuatan kejamnya ini, Alexandra terancam hukuman 50 tahun penjara pada tahun 2011. Oke guys, itu adalah hal yang cukup kejam, dimana seorang ibu yang seharusnya mengayomi anaknya, mendidik anaknya, malah tega membunuh dan menghabisi nyawa anaknya karena sebuah game. Dan buat kalian nih, kalau main game harus tahu kewajiban kalian juga guys. Jangan karena hanya main game kalian melupain kewajiban kalian yang harusnya belajar, les, sekolah, malah bolos semua hanya buat main game. Oke, pokoknya jangan pernah lakuin itu guys. Oke guys, itu tadi adalah beberapa game yang sudah pernah memakan korban. Dan hampir semuanya disebabkan karena terlalu obsesi berlebihan terhadap suatu game. Jadi guys, main game itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi kalian juga harus tahu waktu dan juga kewajiban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ya contohnya seperti itu tadi guys, kalian bisa juga membunuh, menyakiti, atau bahkan terbunuh hanya karena sebuah game. Jadi jangan sampai kejadian di atas itu terjadi pada kalian guys. Oke, mungkin video untuk kali ini cukup sampai sini dulu guys. Semoga bermanfaat dan seperti biasa jika kalian suka jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. And bye guys.